Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Khalifah, Siti Rohana, Tati Wilastri, Tuti Sulastri akan menjelaskan tentang analisis kesehatan bank berdasarkan metode Camel dan standar kesehatan bank. Apa itu analisis Camel? Analisis Camel merupakan metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Analisis Camel juga menginformasikan hubungan antar akun dari laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan dan hasil operasional perusahaan perbankan terkait. Analisis Camel dilakukan dengan menggunakan data primer yang bersumber dari laporan keuangan yang telah melalui proses audit. Analisis Camel pada bank menitik beratkan pada 5 aspek. Aspek dalam analisis Camel. Metode analisis Camel bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu modal, kualitas aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Kelima aspek tersebut sangatlah penting karena paling berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan perbankan yang mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan core bisnisnya, yakni dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan dana, memenuhi kewajiban pada pihak lain, serta mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku. Aspek yang pertama, capital atau modal. Suatu perusahaan perbankan dikatakan sehat apabila memiliki permodalan yang kuat, di mana dengan modal tersebut bank mampu menjalankan operasionalnya dan menjamin aset-aset yang bermasalah. Penilaian terhadap aspek modal dititik beratkan pada kecukupan, komposisi modal, proyeksi modal, kemampuan modal penutup aset bermasalah, serta rencana modal untuk ekspansi usaha. Tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek modal dapat dinilai atau diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio atau CAR, yang merepresentasikan kemampuan bank menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh kerugian akibat penggunaan aktiva tersebut. Nilai Capital Adequacy Ratio dapat diperoleh dengan membandingkan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko ATMR, yang merupakan penjumlahan dari masing-masing aset setelah dikali bobot masing-masing resiko pada aset tersebut. Resiko tersebut adalah hutang, yang besar kecilnya mempengaruhi Capital Adequacy Ratio. Semakin kecil utang, nilai CAR semakin besar. Dan sebaliknya, semakin besar utang, maka nilai CAR semakin kecil. Rule of thumb dari CAR adalah 8%. Jika CAR lebih besar sama dengan 8%, maka dinyatakan sehat. Namun, jika CAR lebih kecil dari 8%, maka
perusahaan perbankan dinyatakan tidak sehat. Adapun formulasi dari perhitungan rasio modal ini dapat dirumuskan sebagai capital adequacy ratio sama dengan modal per ATMR dikali 100%. Yang kedua, aset quality atau kualitas aktiva. Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aktiva. Salah satunya dapat dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif atau KAP yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Rasio KAP sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasi dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Perhitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan berikut. 0% dari kredit lancar, 25% dari kredit dalam perhatian khusus, 50% dari kredit kurang lancar, 75% dari kredit yang diragukan, 100% dari kredit macet. Sementara hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek kualitas aktiva didasarkan pada rentang nilai berikut. Yang pertama, 0,00% sampai di bawah 10,35% bank dikategorikan sehat. Yang kedua, di atas 10,35% sampai di bawah 12,60% bank dikategorikan cukup sehat. Yang ketiga, di atas 12,60% sampai di bawah 14,85% bank dikategorikan kurang sehat. Dan yang keempat, di atas 14,85% bank dikategorikan kurang sehat. Aspek yang ketiga adalah manajemen. Penilaian tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen sifatnya kualitatif, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank akan dianalisis dengan menggunakan pertanyaan seputar kegiatan manajemen yang mencakup manajemen umum, strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja, manajemen risiko, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada kemampuan bank memperoleh laba. Artinya tak menutup kemungkinan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Net Profit Margin atau NPM. Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya. Formulasi penghitungan rasio NPM adalah NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Nilai yang digunakan acuan untuk menilai rasio NPM berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin besar nilai NPM mendekati 1, menandakan biaya yang dikeluarkan semakin efisiensi, sehingga tingkat pengembalian laba bersih semakin besar. Artinya, bank termasuk dalam kategori sehat. Demikian pula sebaliknya. Dan yang keempat yaitu ada earning atau pendapatan. Bank yang sehat dan kinerjanya baik tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan dapat menggunakan rasio return on asset atau ROA dengan membandingkan laba bersih yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki bank.
Berikut rumus perhitungan rasio ROA, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Kategori sehat tidaknya suatu bank dilihat dari aspek pendapatan didasarkan pada rentang nilai berikut. Jika pendapatan bank di angka 1,215%, maka bank tersebut dikategorikan sehat. Jika pendapatannya 0,999% sampai kurang dari 1,215%, bank dikategorikan cukup sehat. Dan jika pendapatan 0,765% sampai kurang dari 0,999%, maka bank dikategorikan kurang sehat. Dan jika kurang dari 0,765%, maka bank dikategorikan tidak sehat. Yang kelima, liquidity atau likuiditas. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya, maka semakin liquid bank tersebut. Pada aspek ini, penilaian ditentukan pada rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima. Dengan itu, loan deposit ratio atau LDR merupakan salah satu rasio keuangan yang bisa mewakili penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas. Formulasi perhitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut. LDR sama dengan total utang per total deposit ditambah ekuitas dikali 100%. Nilai LDR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin rendah. Karena jumlah utang semakin besar, sehingga jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin besar. Dengan demikian, semakin kecil nilai LDR mengindikasikan bahwa bank semakin liquid. Tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas didasarkan pada rentang nilai LDR sebagai berikut. Kurang dari 94,75%, bank dikategorikan sehat. 94,75% sampai di bawah 98,50%, bank dikategorikan cukup sehat. 98,50% sampai dengan di bawah 102,25%, bank dikategorikan kurang sehat. 102,25%, bank dikategorikan tidak sehat. Fungsi analisis Camel. Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan menggunakan analisis Camel. Analisis ini tak berfungsi menilai tingkat kesehatan bank saja, tetapi juga mengukur kinerja sekaligus mendeteksi masalah-masalah yang berisiko mengganggu kelancaran operasional bank. Aspek-aspek dalam analisis Camel merupakan aspek yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan bank. Oleh sebab itu, analisis Camel menjadi tolak ukur pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank dalam menentukan tingkat kesehatan dan kinerja setiap perusahaan perbankan. Rasio-rasio Camel mampu menggambarkan suatu hubungan antar akun dalam laporan keuangan yang sekaligus menunjukkan baik buruknya kondisi atau keuangan suatu bank.
Bank yang sehat pastinya memberikan layanan finansial yang baik kepada masyarakat, baik dalam hal menjamin keamanan dana simpanan maupun penyalurannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.